Halo anak-anak, nah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita atau diskusi kita mengenai konfigurasi elektron. Nah, setelah kemarin kita berbicara tentang 4 bilangan kuantum, nah hari ini kita akan berbicara tentang aturan dan melakukan konfigurasi elektron itu sendiri. Jadi di sini ketika kita melakukan konfigurasi elektron itu ada aturan-aturannya. Nah, apa aturan-aturan yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan konfigurasi elektron? Ini yang akan dibahas di dalam video ini. Yuk kita mulai. Jadi tujuan dari video ini adalah kalian dapat memahami aturan dalam melakukan konfigurasi elektron. Jadi kita akan membicarakan tentang aturan-aturannya. Kemudian langkah selanjutnya tujuannya itu adalah melakukan konfigurasi elektron pada atom netral. Jadi kita fokus ke atom netral terlebih dahulu. Nanti di video berikutnya baru kita akan berbicara tentang ion. Oke, aturan konfigurasi elektron itu ada 3 jenis aturan. Ya, yang pertama itu adalah asas larangan Pauli. Oke, larangan Pauli. Kedua itu adalah aturan Aufbau. Dan yang terakhir itu adalah kaidah Hahn. Oke, kaidah Hahn. Nah, kita akan mulai dengan yang pertama, asas larangan Pauli. Apa sih yang dibicarakan oleh Pauli gitu ya? Nah, asas larangan Pauli ini berbicara tentang tidak ada 2 buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan satu elektron dia punya bilangan kuantumnya itu adalah n-nya sama dengan 2, kemudian L-nya itu adalah 0, kemudian M-nya itu adalah 0, S-nya itu adalah plus setengah. Maka kalau 2 elektron mempunyai bilangan kuantum yang sama ini, 4 bilangan kuantum ini artinya elektronnya adalah elektron yang sama. Tapi di sini tidak boleh ada yang sama kalau dia elektron yang berbeda gitu ya. Jadi minimal harus ada satu bilangan kuantum yang berbeda. Oke, harus ada satu bilangan kuantum yang berbeda. Nah, biasanya yang minimal yang berbeda itu adalah spin. Jadi di sini bilangan kuantum yang berbeda itu minimal itu adalah spin. Jadi yang satu plus setengah, satu minus setengah. Maka dia merupakan elektron yang berbeda tetapi berada di orbital yang sama. Oke, dan diingatkan kembali bahwa satu orbital itu hanya boleh maksimum 2 buah elektron saja. Oke, itu tentang asas larangan Pauli. Jadi kalau ada elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama, maka otomatis ia adalah elektron yang sama. Tetapi kalau dia berbeda, maka minimal ada satu aja bilangan kuantum yang berbeda, yaitu minimal adalah spinnya. 1 plus setengah, 1 minus setengah. Oke. Nah, aturan kedua itu adalah aturan Aufbau. Jadi kalau Aufbau itu berbicara tentang pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Jadi yang paling rendah diisi dulu, sudah diisi penuh, baru masuk ke orbital dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, dari aturan Aufbau ini kita menggunakan yang ini, diagram ini. Orang bilang ini adalah diagram titik hujan ya. Jadi dari diagram ini maka urutan pengisiannya itu dimulai dari 1s, kemudian 2s, kemudian 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, dan seterusnya. Oke, dan diingatkan lagi nanti isinya masing-masing berbeda-beda. Misalkan kalau S itu punya satu orbital, satu kotak atau satu kamar aja, maka terdiri dari 2 buah elektron. Kalau P berarti ada 6 elektron. Kalau D ada 10 elektron yang maksimum. Kalau F berarti ada 14 elektron yang maksimum. Oke, itu aturan Aufbau. Diisi berdasarkan tingkat energinya. Diisi dari energi yang rendah dulu, baru setelah itu baru isi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke. Dan yang terakhir itu adalah kaidah Hahn. Oke, kalau kaidah Hahn dia mengatakan bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar dulu. Jadi satu dulu semua. Nah, setelah penuh satu-satu semua, maka jikalau masih ada elektron lain, maka baru dibuat dengan elektron ditempati oleh elektron dengan arah rotasi yang berbeda atau dengan spin yang berbeda. Jadi mulainya satu dulu. Baru setelah itu dikasihkan yang berlawanan seperti itu. Oke, itu kalau kaidah Hahn. Jadi misalkan
Saya punya orbitalnya itu adalah orbital P misalkan, ada 3 kotak. Saya punya misalkan ada 5 buah elektron. 5 buah elektron. Maka kita isinya adalah 1 dulu, 2, 3. Sejajar dulu semua. Nah, masih sisa berapa? 2. Maka 2 elektronnya baru ke arah yang berlawanan. Maka orientasinya berbeda, arah rotasinya berbeda. Oke, jadi itu kaidah Hahn. Oke ya. Nah, dari 3 aturan ini, maka sekarang kita akan coba lakukan konfigurasi elektron. Oke. Nah, jadi yang harus diingat bahwa untuk melakukan konfigurasi elektron, kamu harus ingat bahwa berapa jumlah maksimum elektron yang bisa menempati orbital S, yaitu 2, P itu 6 elektron, D itu 10 elektron, dan F itu 14 elektron. Dan diisi sesuai dengan urutan dari Aufbau, yaitu tingkat energi paling rendah, baru menuju ke tingkat energi yang paling tinggi. Nah, urutannya seperti apa? Yaitu 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, dan berikutnya. Kalau untuk ingatnya itu gini, 2 kali pengulangan ya. S, SP, SP-nya 2S, 2P ya. SP berikutnya 3S, 3P, SDP, SDP, SFDP, SFDP, gitu ya. S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nah, itu urutannya ya. Jadi nanti kamu perhatikan aja angka-angkanya. Ya, kita mulai ya. Contoh. Misalkan saya punya Ni nih. Ni punya nomor atomnya itu adalah 28. Arti elektronnya 28 ya. Nah, 28 elektron ini maka kita akan membaginya menjadi konfigurasi elektron. Kita mulai dari yang pertama itu adalah 1S. Maka berapa elektron maksimum? 2. Kemudian 2S, berapa elektron? 2. 2P, berapa elektron? 6. 3S, 2. 3P, 6. Udah berapa nih? 10, 18 ya. 4S 2, udah 20. Betul ya, udah 20. Kemudian ada 8 lagi, habis S itu adalah 3D, berarti 3D 8. Oke, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, dan 3D 8. Seperti itu. Nah, ini ya urutannya. Nah, di sini saya mau kenalkan lagi nih, yang ini. Maksudnya apa nih gitu ya. Di sini ada AR. Nah, kamu harus ingat di sini ini adalah penulisan konfigurasi elektron menggunakan metode bilangan simbol dari unsur gas mulia. Jadi di gas mulia itu kan ada helium 2 elektron. Maka helium, kemudian hebo negara neon Arab 18 ya. Nah, 18. Maka tinggal sisa berapa? 10. Maka ininya 18, ininya 10. Jadi urutannya kita menggunakan konfigurasi menggunakan simbol dari si gas mulia. Nah, sama dengan SR. SR 38 paling dekat itu dengan krypton. Krypton itu 36. Nah, setelah krypton habis krypton, konfigurasi krypton selanjutnya di orbital apa? 5S. Maka tulisannya krypton 5S. Oke. Ini bukan keharusan, tapi kalian harus tahu. Nah, namun syaratnya supaya bisa menggunakan ini, kamu harus tahu berapa nomor atomnya si simbol gas mulia. Helium itu 2, neon itu 10, Ar itu 18, Kr itu 36, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh lagi untuk yang konfigurasi elektron menggunakan penyingkatan lambang gas mulia. Jadi kayak nitrogen 7. Maka yang paling dekat dengan 7 apa? Oh, helium. Helium itu adalah helium itu nomor atomnya 2. Maka konfigurasinya 1s2. Nah, setelah berarti yang ini, bagian ini adalah helium. Oke, bagian helium. Maka ditulisnya helium, sisanya kamu harus tuliskan. Nah, sekarang Mg. Mg itu paling dekat dengan siapa? Neon. Neon itu berapa? 10. 10 itu konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6. 2p6 ya. Nah, 2p6 artinya bagian ini, maaf. Oke. Nah, jadi kalau neon itu 10, bagian ini itu adalah bagian neon. Oke, bagian neon.
Ini adalah bagian neon. Maka lebihnya apa? Oh, 3s2. Maka tinggal dituliskan lebihnya 3s2. Oke. Nah, hari ini kita sampai sini dulu. Jadi kita stopkan sampai di konfigurasi elektron. Semoga kamu bisa berlatih. Ini perlu latihan banget melakukan konfigurasi elektron ya. Jadi nanti untuk video berikutnya baru kita akan membahas tentang konfigurasi untuk ion-ion. Terima kasih, sampai jumpa lagi.